Yang saya mau ucapkan, ya terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo atas statement ini yang menunjukkan sebenarnya kepedulian beliau dengan nyawa rakyat Palestina. Saya sebenarnya setuju dengan statement beliau. Selama itu menjamin orang-orang Palestina yang akan ke sini akan bisa pulang. Dan juga berdasarkan kemanusiaan. Sesuai yang sebenarnya statement sama beliau itu sementara yang diutamakan para pasien yang kena luka dan susah diobatin di situ karena fasilitas kesehatan di jalur Gaza sebenarnya hancur. Jadi yang diutamakan sekarang sebenarnya hentikan perang. Yang kedua, evakuasi yang perlu operasi atau berobat atau semacamnya itu harus karena di sana tidak ada fasilitas kesehatan. Yang ketiga itu menjamin hak kembali. Kalau statement Pak Prabowo sebenarnya saya dengar dari tahun kemarin waktu sebelum pemilu. Akan mengevakuasi 1.000 anak-anak kalau nggak salah seperti itu. Waktu itu juga saya nggak melihat ada yang bilang itu misalkan mendukung rencana musuh atau apa. Tapi semuanya welcome sebenarnya dengan itu karena murni kemanusiaan. Dan juga itu bukan cuma Indonesia yang mengeluarkan statement seperti itu. Negara tetangga Malaysia sudah di situ ada beberapa keluarga Palestina. Mesir, Jordan, Turki, Australia, Kanada, Rusia di awal perang juga banyak yang evakuasi. Terluka maupun juga orang biasa. Setuju sebenarnya dengan evakuasi. Kalau ada yang bilang misalkan mereka sukarela, itu bukan sukarela. Mereka dipaksa, tertekan. Kalau kamu gitu ya. Dibuat nggak betah. Supaya mereka bilang ini mereka sukarela. Ya itu wajar kalau ada orang Palestina di situ sekarang yang ingin mengevakuasi sebenarnya atau melarikan diri, stay di sini atau dia bilang aku mau cari negara yang lain saja, tidak mau di Gaza. Ada videonya begitu ya? Ada videonya direkam sama orang Israel. Tapi itu wajar. Lagi direkam sama orang Israel. Pegang tembakan. Di belakangnya ada tank. Di atas ada drone. Mau bilang apapun. Asal aku bisa lolos atau selamat dari sini. Sebenarnya dalam sejarah itu Zionis itu tidak pernah pengen evakuasi. Tapi dia mau mengusir. Seperti saya jelaskan tadi itu bukan namanya sukarela. Itu kamu memaksa. Kamu membuat aku di bawah tekanan. Ya aku akan bilang apapun itu karena aku di bawah tekanan. Buktinya itu sebelum 7 Oktober sebenarnya situasi masih susah sebenarnya di Gaza. Sebelum 7 Oktober listrik 8 jam sehari, air setiap 4 hari sekali, keluar masuk tidak begitu gampang, tidak ada fasilitas kehidupan seperti biasa, minim banget tempat healing di Gaza. Dan teman-teman sudah tahu yang dari Gaza atau yang pernah ke sana hampir nggak ada kecuali ke laut. Orang-orang di sana tidak mempermasalahkan itu. Hidup biasa, membangun rumah, membangun usaha, membangun pabrik, menanam pohon dan berkebun seperti biasa, kegiatan seperti biasa. Padahal susah untuk ditinggal. Tapi orang masih mempertahankan tanahnya. Apa yang berbeda sekarang genosida yang memang gila banget. Orang-orang Palestina di situ tidak mau evakuasi kalau ini nggak kejadian, kalau genosida ini nggak terjadi. Mereka tertekan selama ini, tertekan genosida, penghancuran, perintah evakuasi. Suara drone aja udah bikin trauma. Coba selama setahun lebih drone itu dekat, suaranya kencang dan juga kadang-kadang mengeluarkan suara anak menangis, perempuan minta tolong dan ini bikin benar-benar stres, trauma. Ada hadis Ummu Salamah waktu itu ketika sahabat diganggu sama Quraisy, Nabi sarankan kepada mereka agar mereka berhijrah ke Habasyah waktu itu. Nabi Muhammad sendiri juga waktu itu ketika keluar dari Makkah, hijrah ke Makkah, bilang apa? Wallahi innaki li ahabbul biladi ilai walaula anni ukhrijtu minki ma kharaj. Saya bersumpah Makkah ini yang paling dekat ke hati aku, tapi kalau aku tidak terpaksa meninggalkannya, saya tidak mau meninggalkannya. Di Islam, maqasidus syariah itu kan ada 5 tujuan dari syariat Islam. Yang paling utama itu agama, yang kedua itu an-nafs, jiwa, yang harus dipertahankan lebih dari tanah juga.
nafs, jiwa. Jiwa. Dan kita ada contoh Rasulullah yang tadi saya ceritakan, mereka melarikan diri juga di beberapa waktu, dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Habasyah, karena mereka diancam, merasa terancam, jadi menyelamatkan jiwanya atau nafsunya untuk sementara pasti, dan setelah itu mereka balik lagi. Yang tidak pantas dibilang, oh ini mikirkan cuma dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Sama orang lain yang tidak mengalami perang atau hidup di bawah penjajahan seperti itu. Itu yang saya tidak suka sebenarnya dari pihak manapun. Makanya kalau orang Gaza ngomong apapun itu, dibiarkan. Jangan ada yang bilang, oh kamu ini memikirkan diri sendiri atau apa. Bukan, dia mentalnya beda ya sama yang mentalnya hanya sekedar melihat di layar, melihat di HP gitu. Yang dilihat dari jauh dia cuman bilang, oh Masya Allah, mereka sabar, mereka semangat. Alhamdulillah, walaupun mereka ikhlas dan semangat dan sabar, tapi tetap juga mereka mentalnya kena karena tekanan itu tiap hari ada ya. Iya, memang seperti itu. Jadi faktor yang harus dipertimbangkan sama pemerintah Indonesia dan seluruh pemerintah dunia sebenarnya, supaya dilihat solusinya. Apakah solusinya dengan membangun rumah sakit lagi atau memfasilitasi rumah sakit lagi? Tentara Zionis selalu suka membuat alasan supaya dia bisa merusak rumah sakit ini itu. Dari fakta yang kita lihat itu banyak rumah sakit, banyak tenaga medis bahkan yang dibunuh. Terakhir kemarin 15 tenaga medis yang dibunuh, padahal mereka tahu, mereka lihat itu ada ambulans, ada mobil ambulans, ada rekamannya itu ya. Ada rekamannya. Insyaallah. Dan mereka masih berlanjut melakukan pembantaian dan penghancuran di situ, terutama di bidang medis. Saya melihat statement hanya yang terluka yang boleh misalkan dievakuasi. Kalau orang yang biasa tidak. Izin saya saran di sini. Negara besar seperti Rusia, Australia, Kanada, awal perang mereka membantu evakuasi orang-orang yang misalkan ada salah satu anggota keluarganya yang di negara itu punya izin tinggal. Misalkan saya sekarang punya izin tinggal di sini. Kalau saya di situ bisa evakuasi keluarga seperti itu. Walaupun mereka bukan terluka. Kalau kita mau membahas masalah mereka terluka atau tidak, semua orang Gaza terluka. Kalau tidak terluka secara fisik, pasti terluka secara batin. Atau mental atau apa. Iya, semuanya perlu refreshing atau keluar sementara. Selalu kita harus mention sementara sebenarnya. Bukan itu permanen, bukan relokasi. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya dengan relokasi sebenarnya. Oke. Saya juga pengen dari pemerintah Indonesia supaya jika bisa membantu evakuasi keluarga atau anggota keluarga mahasiswa Palestina di sini. Saya sebagai Ketua Persatuan Pelajar Palestina di Indonesia izin minta itu karena ini akan membuat kami lebih fokus akan masalah pendidikan, lebih fokus, tidak punya beban pikiran. Kehadirannya di sini juga bisa membantu kami, dan juga kami bisa lebih kooperatif dengan pemerintah, dengan bisa menjamin sebenarnya kami yang sudah hafal dengan budaya, bahasa, apa yang boleh, apa yang tidak boleh di sini, karakter orang di Indonesia seperti apa. Mungkin kalau kehadiran keluarga kami bisa jaga sikap-sikap mereka biar jadi pelajaran atau feedback kayak di Malaysia atau apa. Ada yang beberapa yang misalkan bikin masalah atau apa. Ini harus dipertimbangkan. Menurut saya mungkin kalau yang dievakuasi juga anggota keluarga pelajar-pelajar Palestina bisa jadi lebih kooperatif dengan pemerintah. Yang pasti yang jelas mereka tidak bisa dipercayakan. Nah itu ya. Buktinya terakhir ada gencatan senjata harusnya 3 tahap. Nah itu. Malah mereka kembali serang Gaza kembali. Kalau misalkan dievakuasi bisa balik lagi, itu menurut saya harus diupayakan negara-negara dunia
yang mau menerima orang Gaza untuk evakuasi sementara, kakek saya mengalami sebenarnya pengusiran dari Be'er Saba Palestina ke Mesir, lalu kembali lagi dia ke Gaza. Kakek, nenek seperti itu. Kembali lagi mereka ke Gaza. Jadi kalau dibilang mereka nggak bakal pulang, iya bakal pulang. Itu 1948 kakek nenek mengungsi terpaksa ke Mesir, balik lagi ke Gaza. Saya lahir di Gaza, ayah lahir di Gaza, dan masih pegang sebenarnya kuncinya ada di rumah. Kalau rumahnya masih ada, soalnya di Rafah. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh orang Palestina yang tinggal di luar Palestina. Edukasi misalkan, atau menyebarkan narasi yang benar, membuat jaringan solidaritas yang kuat dengan tempat mereka berada. Ya. Bisa sukses misalkan di luar negeri, dan ada itu banyak contohnya di negara-negara tetangga di Arab atau di Amerika juga. Dia juga suka membantu Palestina secara financial dan lain-lain. Jadi saya yakin mereka tidak bakal diam, yang akan dipaksa untuk mengungsi. Kita selesaikan pendidikan, keadaan di Gaza membaik, itu tanggung jawab kita sebenarnya untuk membangunnya kembali. Kita kesini untuk menuntut ilmu supaya nanti bisa kita Kontribusi di negara. memain peran dalam membangun Gaza kembali, karena itu kewajiban. Alhamdulillah semuanya sepakat seperti itu. Apakah akan kerja dulu di sini atau langsung kembali? Kalau keadaan masih seperti itu, ya pastinya tidak bisa pulang, karena sekarang tidak ada akses untuk orang Palestina yang di luar negeri untuk kembali ke Gaza. Itu mustahil sekarang. Nanti bagaimana, ini yang kita berharap. Semoga negara-negara dunia memaksa Israel yang menjajah Palestina sebenarnya, biar kita yang punya tanah bisa balik. Bisa kembali, ya. Bayangkan kita yang punya tanah, tapi kita yang berharap balik ke sana. Kenyataannya memang seperti itu. Iya, iya. Alhamdulillah kalau saya mendingan. Bayangkan yang ada teman kami di Malang, namanya Dr. Ali, dia S3 di sini. Beliau itu kehilangan semua anggota keluarganya. Oh iya, saya pernah lihat di story-nya. Iya. Di story-nya Mas Raid. Jadi yang terselamat cuma dia sekarang. Iya, iya, iya. Allah alhamdulillah berikan kesabaran ke hatinya Dr. Ali ini. Bayangkan bagaimana dia bisa melanjutkan juga perkuliahannya, S3-nya. S3-nya baru lulus dia beberapa bulan yang lalu. Dan pernah nggak dia bilang, saya mau kemana lagi setelah ini gitu? Dia mau ke Gaza. Pulang? Dia mau pulang. Coba kesini nanti ajak dia podcast. Dia mau pulang. Walaupun tahu ya, iya, tidak ada yang menyambut. Udah nggak ada apa-apa. Rumah udah nggak ada. Keluarga udah nggak ada. Ayah, ibu, semuanya. Anak. Siapa aja yang? Saudaranya, ayahnya, ibunya, semuanya. Ini contoh ya untuk orang kehilangan semuanya, tapi dia mau pulang. Jadi ini membuktikan kalau kita walaupun kehilangan apapun, bakal juga insya Allah pulang ke tanah air kita. Iya. Oh, dokter siapa? Ali Jargon. Jargon. Dokter Ali Jargon. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada kesempatannya di Airlangga. Universitas Airlangga di Surabaya ya. Ya di Surabaya, tapi sekarang tinggal di Malang. Oh, tinggal di Malang. Dokter sama teman-teman, soalnya di Surabaya sepi. Jadi dia ke Malang biar sama teman-temannya. Mas Raid nih katanya Mas Raid ini masih saudara sama Bang Onim. Gimana ceritanya tuh? Maksudnya gimana hubungan saudaranya tuh? Bang Onim aktivis kemanusiaan untuk Palestina yang paling terkenal. Ya. Dan beliau baik banget sama kami pelajar Palestina di sini maupun komunitas Palestina yang ada di Indonesia. Saya dan beliau tidak ada sebenarnya keikatan darah atau kesaudaraan ini, tapi saya anggap saudara, abang sendiri. Pernah juga silaturahmi ke tempatnya di Palestina. Beliau juga sudah silaturahmi ke rumah di Rafah.
Oke. beberapa hari sebelum 7 Oktober. Oktober itu. Jadi ada kenal baik, alhamdulillah hubungan baik. Pernah juga ada kerjasama dengan NPC, Oke. punyanya Bang Onim. Iya. Sebagai ketua pelajar Palestina di Indonesia, ada beberapa program waktu itu yang kita buat atau kerjasama dengan NPC dengan kehadirannya Bang Onim waktu itu. Sering juga ketemu beliau atau meeting dengan beliau di beberapa acara solidaritas dengan Palestina di kedutaan atau di luar kedutaan. Selain Bang Onim, Ya. ada Muhammad Hussein, Oke. ada Mas Fikri, Mas Reza, Mas Farid dari Mercy. Oh, Mercy, ya. Saya juga kunjungi mereka di Rumah Sakit Indonesia waktu saya pulang. Oh, Masya Allah. Saya ke sana berjumpa dengan mereka bertiga waktu itu di situ. Saya bawa adik-adik saya ke sana juga Oke. untuk kenal dan melihat secara langsung Rumah Sakit Indonesia dan saya melihat para relawan mereka bertiga di sana bagaimana bisa meninggalkan kehidupan di Indonesia seperti Mas Reza 10 tahun, Iya. Mas Farid dan Mas Fikri kalau nggak salah 5 atau 6 tahun Iya. lama meninggalkan Indonesia demi menjadi relawan di Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Menginspirasi saya sebenarnya. Mereka yang bisa puluhan tahun di situ untuk cuma jadi relawan, padahal mereka bukan orang Palestina, apalagi aku yang orang Palestina. Aku harus bagaimana? Menurut aku harus lebih dari mereka. Saya harus berusaha. Ini juga bikin aku semangat untuk selalu juga memperjuangkan Palestina dan menyuarakan Palestina.